Israel belum berhenti perang di jalur Gaza meski saat ini mereka sibuk di sisi utara meladeni serangan Hizbullah di Lebanon. Justru, Israel semakin menjadi-jadi dan mengabaikan perintah sekutunya, Amerika Serikat maupun hukum internasional. Pasalnya, Israel baru saja mengumumkan sebuah rencana operasi baru yang akan diterapkan di Gaza dan berpotensi kembali menimbulkan gelombang genosida baru. Sementara, di lain sisi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berulang kali menekan Netanyahu untuk memikirkan solusi membebaskan Gaza dari konflik, salah satunya dengan mewujudkan solusi dua negara. Lantas, apa sebenarnya isi rencana baru Israel itu? Terkait rencana baru Israel, Netanyahu dikabarkan tengah mengkaji strategi untuk menutup bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara. Adapun strategi Israel terbaru itu diberi nama Rencana Jenderal. Kabarnya, nama yang diberikan berkaitan dengan usulan para pensiunan jenderal dan perwira tinggi Israel. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk membuat para anggota Hamas kelaparan hingga meregang nyawa. Namun, rencana ini sudah jelas menuai kecaman dari berbagai pihak. Sebab tak hanya Hamas yang bakal kelaparan, ratusan ribu warga Palestina yang masih berada di Gaza bisa-bisa ikut terancam kelaparan akibat tak memiliki pasokan bahan makanan dan air minum. Yap, sejauh ini masih banyak warga Palestina yang bertahan di Gaza dan enggan mengindahkan perintah evakuasi dari Israel dengan berbagai alasan. Mulai dari sakit, tua, tak memiliki tempat aman untuk mengungsi, hingga takut tak diizinkan kembali ke rumah mereka di Gaza, seperti yang sudah terjadi pada tahun-tahun silam. Menurut pekerja bantuan Palestina untuk LSM Oxfam di Gaza, Jomana El-Khalili, warga Gaza di utara lebih memilih untuk mati di tanah mereka dibanding harus pergi ke Gaza Selatan. Pasalnya, para warga Gaza Utara meyakini tak ada tempat yang aman bagi mereka di Gaza Selatan. Bahayanya, di dalam rencana jenderal, militer Israel diperbolehkan oleh aturan untuk menewaskan kombatan. Adapun semua warga yang tak mau atau tak bisa keluar dari Gaza Utara akan dianggap oleh militer Israel sebagai kombatan juga. Artinya, tak hanya terancam kelaparan, warga Palestina di Gaza turut dibayangi ancaman kematian dari serangan Israel kapan saja. Bagi Netanyahu, strategi itu menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menghancurkan Hamas dan menekan kelompok itu membebaskan sejumlah sandera yang diperkirakan masih berada di Palestina. Mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Giora Eilan, yang juga ikut andil dalam pembuatan rencana itu, sependapat dengan Netanyahu. Namun, bagi warga Palestina yang tak bersalah, ini adalah neraka baru untuk mereka. Lantas, bagaimana tanggapan Amerika Serikat sebagai sekutu Israel dan masyarakat internasional? Meski Israel telah membagikan rencananya itu kepada sekutunya Amerika Serikat, belum ada kejelasan apakah strategi mematikan Netanyahu itu akan dijalankan. Namun, sekali lagi, Amerika Serikat menegaskan pihaknya menolak segala rencana apapun yang bisa membawa pendudukan langsung Israel di Gaza. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller. We are going to continue to make absolutely clear that it's not just the United States that opposes any occupation of Gaza, any reduction in the size of Gaza, but it is the virtual unanimous opinion of the international community, and we're going to continue to make that clear to them. And that would be absolutely unacceptable. All right. Tak hanya Amerika Serikat, kelompok-kelompok pegiat HAM tentu turut mengecam rencana Israel ini. Pasalnya, sudah jelas-jelas hukum internasional melarang pembatasan makanan dan bantuan kemanusiaan sebagai senjata serta strategi pemindahan paksa. Nantinya, rencana genosida Israel ini akan dibawa kepada Mahkamah Internasional atau ICJ lagi dengan inti pelaporan adalah kesengajaan dalam membatasi makanan. Sebelumnya pun, Israel sebenarnya sudah dilaporkan ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan serupa. Namun, Israel telah membantah tuduhan itu dan mengabaikan mandat Mahkamah Internasional untuk mengakhiri berbagai pendudukan di Gaza. Tak hanya dari luar, tekanan turut diberikan dari dalam internal Tel Aviv oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat Israel. Koalisi LSM Israel mendesak masyarakat internasional untuk bertindak karena Netanyahu diduga mulai mengerahkan rencana jenderal itu secara diam-diam.
Tindakan nyata perlu segera diambil demi menghentikan niat Netanyahu dan kroninya yang menyebabkan kelaparan massal hingga potensi genosida di Gaza Utara. Pasalnya, jika rencana jenderal ini berhasil diterapkan di Gaza Utara, Israel akan melakukannya di wilayah lain juga, termasuk di kamp-kamp pengungsi di Gaza Selatan. Lantas, akankah tekanan yang diberikan masyarakat internasional mengubah rencana Israel? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.